Halo Pak Oni, jumpa lagi Hamke Mami. Kali ini Mami tetap membahas budaya Betawi seperti episode yang lalu. Cuma kalau episode yang lalu mengenai pernak-pernik, makanan dan lain-lain, kalau sekarang Mami ingin membahas mengenai barong. Apa itu barong? Lebih baik Opa Oni tanya yuk sama pakarnya barong. Halo Kim Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Siap nih, Opa Oni mau tahu tentang barong loh. Oh, siap sekali. Ya. Kita siap berbagi, menjelaskan. Oke, baik. Halo Opa Oni, halo Kim Opa Oni yang ada di rumah, seluruh penikmat channel Hamke Mami. Hamke Mami. Tunggu tayangan kita ya. Bicara tentang ngarak barong Bekasi. Opa Oni di rumah sekarang tahu ya kalau kita ingin membahas barong. Aki, boleh dong cerita sama Opa Oni di rumah bagaimana sih sejarah barong itu ada? Gitu ya? Iya, sejarah barong nih ya. Iya. Oke, baiklah nih untuk seluruh penikmat channel ini kita diskusi tentang ngarak barong Bekasi. Nah, kalau kita bicara barong nih, pasti kita tidak akan lepas dari namanya ondel-ondel, gitu kan? Karena cikal bakalnya juga berawal dari yang namanya ondel-ondel. Nah, ondel-ondel di tanah Betawi ini sebenarnya sejak kapan sih udah ada gitu kan? Nah, dalam catatan sejarah, salah satu pedagang dari Inggris yang bernama Westcott itu mencatat bahwa ondel-ondel atau barongan itu sudah ada di tanah Betawi sekitar abad 1605. Itu udah ada, Mi. Udah lama ya? Udah ada. Jadi barong itu kan makhluk yang tinggi besar gitu kan, dengan hiasan yang sangat menyeramkan. Sepasang dia ya, ada barong laki-laki dan barong perempuan, itu sudah ada di sekitar abad 1605 itu, sudah ada di tahun itu. Nah, kemudian catatan itu juga diperkuat dengan seorang dari Amerika yang namanya Seymour gitu ya. Dia juga mencatat bahwa di sekitar abad 18 dia masih melihat bagaimana pertunjukan barong itu ada diiring-iring pada masyarakat Betawi di kala itu. Tentunya di zaman kolonial ketika itu ya. Nah, kemudian anehnya gini, mengapa tiba-tiba barong itu ada di berbagai daerah, khususnya di seantero Jakarta dan sekitarnya ya. Misalnya masuk ke Tangerang, masuk ke Bekasi, masuk ke Bogor, Depok dan seterusnya. Ya tentu saja kan hasil proses bagaimana orang-orang yang ada di Batavia dulu atau etnis yang ada di Betawi dulu melakukan perjalanan atau pergeseran tinggal, yang tadinya di Batavia bisa aja dia kemudian tinggal di Bekasi, tinggal di Depok dan seterusnya, atau juga adanya hubungan baik kekeluargaan antara yang ada di Jakarta atau Betawi kemudian dengan yang ada di daerah penyangga lainnya. Itu menurut awal mulai sejarah mengapa barong itu melakukan satu proses, katakanlah bukan migrasi ya, tapi satu proses transformasi dari barong yang asli yang ada di Betawi atau di Batavia kemudian mengalami transformasi dan berubah begitu ada di daerah masing-masing penyangganya. Itu, Mi. Oke, terus Aki, Mami pengen tahu kira-kira barong itu diperkenalkan oleh siapa sih bisa masuk ke Bekasi? Nah, gini nih. Sebenarnya kan kalau yang namanya seni atau budaya gini, Mi. Contoh gini, kita melihat misalnya ada satu pertunjukan misalnya ogoh-ogoh yang ada di Bali, atau ada barong landung yang ada di Jawa. Kita ngelihat nonton misalnya, atau kita baca dari sebuah media, maka akan muncul di pikiran kita, oh bagus juga nih seni budaya ini. Gimana kalau kita mengadaptasi atau kita mengadopsi gitu kan? Akhirnya mungkin timbullah pemikiran-pemikiran itu. Karena kalau kita lihat bagaimana sejarah awalnya misalnya barong masuk ke Bekasi, itu diperkirakan di sekitar tahun 1940-an. Bisa saja mungkin sebelum tahun itu, barong itu mungkin sudah masuk ke Bekasi dalam bentuk orang kenal adalah ondel-ondel. Nah, tapi satu catatan nih buat seluruh pemirsa ya, bahwa barong yang ada di Bekasi itu berbeda sama sekali dengan barong yang ada di Batavia, Mi. Oh, bedanya apa? Lebih signifikan atau apa gitu? Bedanya dari apa? Ya banyak hal yang membedakan kan gini. Kalau kita misalnya coba agak ilmiah dikit nih ya, kita kalau coba agak ilmiah, barong itu kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna. Yang pertama adalah barong itu adalah makhluk tinggi besar yang berupa semacam kerangka begitu, yang nanti orang masuk ke dalamnya memainkan si boneka besar tersebut. Itu juga disebut sebagai barong atau ondel-ondel. Nah, dalam satu pengertian yang lain ternyata barong adalah orang biasa seperti kita ini kemudian dipakaikan topeng atau kedok gitu kan, dihias seperti
makhluk yang menyeramkan seperti itu, kemudian dia menari-nari sambil mengiringi musik yang mengiringinya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai barong. Nah, kalau yang ada di Bekasi ini menurut pemahaman Aki sejauh ini adalah, nah ini adalah transformasi dari barong yang ada di Betawi, ondel-ondel. Mungkin dia melihat bagaimana wayang orang lah kira-kira yang ada di Jawa atau di beberapa daerah lain, kemudian diadopsi. Jadi orang yang menggunakan topeng atau kedok, kalau di Bekasi itu dikenalnya sebagai barong. Jadi barong di Bekasi itu beda dengan ondel-ondel, jadi dia tidak sama gitu. Oke, perbedaan barong dan ondel-ondel sendiri sangat menarik ya untuk kita bedah gitu. Tapi Mami penasaran nih, kalau barong sendiri itu dilaksanakannya kapan? Apa kalau Mami lihat kan ondel-ondel kayaknya udah booming ya di mana-mana ada. Betul, Nah, betul. kalau barong sendiri kapan pelaksanaan untuk arak barongnya itu kapan pelaksanaannya? Iya, oke, gini Mi. Tadi sebelum Aki lupa ya, jadi ada 2 tokoh yang memperkenalkan bagaimana barong itu di Tanah Bekasi ya. Khususnya yang pelaksanaan event tersebut adanya di Kampung Legok, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih. Itu daerah Bekasi juga ya? Iya, daerah Bekasi juga. Ada 2 orang Mi. Yang pertama adalah kalau Aki sih manggilnya Mang Sani Boing gitu ya, atau Mang Samin. Mang Samin yang kedua adalah Ndek Majid. Nah, 2 laki-laki inilah yang dalam penelitian Aki bagaimana menelusuri barong ada di Bekasi itu, 2 orang ini yang pertama kali memperkenalkan bagaimana seni barong yang ada di Kampung Legok Bekasi itu. Jadi dia kebetulan Mang Sani Boing itu adalah seorang seniman ahli membuat topeng nih. Dia ahli membuat topeng atau kedok gitu kan. Nah, dia buat kedok dengan model-model. Ada yang kedok seperti model Batara Kala, ada kedok yang cantik seperti tampilan perempuan. Nah, dari hasil kreasi beliau itulah di sekitar tahun 40 ke atas gitu kan, mulailah diperkenalkan bagaimana barong itu diarak pertunjukan-pertunjukannya. Nah, barongnya itu siapa sih? Barongnya itu manusia, Mi. Jadi manusia yang diminta oleh Mang Sani misalnya, sampai hari ini pemainnya masih pada hidup, Mi. Kalau Mang Saninya sendiri? Nah, Mang Sani Boeng dengan Ndek Majidnya sudah almarhum ya, di sekitar tahun ya 80-an lah beliaunya sudah tidak ada. Pemainnya masih ada, misalnya ada yang namanya Bang Ego, sampai hari ini masih segar bugar, usianya bisa di atas 65 kali ya, sekitar mau 70 tahun. Ada Bang Kalim usia sekitar 70 tahun. Kemudian ada Bang Toto, Bang Lacur, itu masih ada. Dan Aki sempat bertanya dengan beliau bagaimana ketika orang-orang ini memerankan tokoh-tokoh barong tersebut. Jadi kalau dari penelusuran Aki, bagaimana prosesi barong itu, pertama adalah Mang Sani atau masyarakat biasanya meminta, yuk kapan kita ngarak. Nah, ngarak itu dilaksanakan Mi biasanya setelah 7 hari atau seminggu dari Lebaran. Oh, jadi prosesi pelaksanaan sendiri setelah 7 hari dari Lebaran. Iya. Nah, kalau misalnya nggak hari Lebaran, kira-kira bagaimana barong itu diarak? Kira-kira bisa nggak gitu loh? Apa misalnya event-event tertentu atau eventnya ulang tahun Bekasi misalnya? Ya sangat mungkin sebenarnya, meskipun memangnya kalau di tradisi masyarakat Legok gitu kan, barong itu adanya di hari ke-7 setelah Lebaran. Karena ada filosofi yang sangat luar biasa dari ngarak barong itu, Mi. Jadi ngarak barong itu, pesan moral yang bisa kita tangkap adalah dengan sepasang barong gitu ya, yang diarak ada seperti pengantin laki dan perempuan yang dirias dengan pakaian khas Betawi atau khas Bekasi, barong dengan pakaian yang sangat luar biasa gitu kan. Kemudian ada musik pengiringnya beduk zaman itu ya, atau sekarang dengan menggunakan toa gitu kan, ada tanjidor dan sebagainya. Kalau sekarang sih musik pengiringnya bisa macam-macam ya, bisa musik rebana dan sebagainya. Nah, pada saat prosesi mengarak barong itu tadi keliling kampung, ini diharapkan masyarakat yang tadinya pada Lebaran ke-1, ke-2 dan seterusnya belum bertemu dengan sanak famili ini atau kerabatnya, begitu ngarak barong pada ketemu di jalanan tuh. Oh gitu. Karena barong kan keliling kampung, mengelilingi rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar itu. Nah, yang satu hal yang menarik nih, dalam arakan itu nanti ada 2 atau 4 orang menggotong yang namanya cepu, Mi. Cepu itu apa? Cepu bentuknya kotak segi 4, atasnya limasan gitu ya. Kemudian dia berkaki 4, ada gotongannya gitu, 2 atau 4, nanti orang menggotong. Nah, fungsi dari benda ini tadi, masyarakat udah tahu apabila ada ngarak barong di Lebaran hari ke-7, otomatis nih masyarakat akan dengan sukarela menyumbangkan makanan yang ada di rumahnya. Apakah kue-kue Lebaran, ada rengginang, ada akar kelapa, ada dodol,
ada yang ngasih buah, ngasih minuman, itu masuk ke yang namanya cepuk tadi nih. Oh. Nah, itu kalau sekarang juga isinya ada penganan, lauk, makanan dan sebagainya. Itu tuh digotong nih bersama-sama di keliling kampung. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya perjalanannya menempuh misalnya 1 kilo sampai 2 kilometer, diiring oleh masyarakat yang berbondong-bondong di belakang, itu kan rame banget, seru tuh. Nah, bawaan itu juga cukup berat. Nah, bagaimana nanti bawaan itu pada akhirnya akan diserahkan ke satu tokoh yang dituakan di masyarakat kampung itu. Kalau dulu pelaksanaannya di perempatan Kali Cakung di Legok itu, Mi. Nah, di sana nanti digelar tikar itu, atau apa ya, selain tikar bisanya daun pisang ya ini gelar gitu. Nanti kue-kue dari cepuk tadi dikeluarin nih. Keluarin, diatur gitu memanjang. Nanti penduduk yang tadi berbondong-bondong berkeliling di antara makanan-makanan itu tadi digelar. Nah, Ndai Majid itulah yang nanti membacakan doa, Mi. Bagaimana makanan itu didoakan terlebih dahulu, doa syukur selamat. Kemudian setelah doa selesai, semua mengamini, nah masyarakat bisa mengambil makanan itu secara sukarela gitu. Kalau ini Ki, kalau misalnya seandainya itu kan makanan udah digelar gitu ya. Terus masyarakat guyup datang gitu ya. Terus silaturahmi berjalan dari tatap muka. Nah, Mami kok penasaran ya, kira-kira apa sih maksud atau pesan moral yang mau disampaikan di dalam makanan tadi yang banyak, dengan adanya barong, dengan apa pesan moralnya apa kira-kira yang mau disampaikan di dalam ritual tadi? Iya, iya. Nah, ini mungkin yang harus diketahui oleh generasi muda terutama ya. Karena tidak mungkin ada satu ritual tanpa adanya pesan-pesan kebaikan yang akan kita ambil. Sangat banyak pesan moral yang ada pada prosesi ngarak barong. Yang pertama adalah menumbuhkan kembali tali silaturahmi. Nah, kan saya bilang tadi, Lebaran tadi nggak ketemu nih. Begitu ngarak barong kok kita jadi ketemu. Kita bisa bermaafan di situ. Yang berikutnya nih, ada rasa gotong royong dan solidaritas. Ini yang punya merasa kue berlebih, kita bagi deh. Mungkin orang belum pernah makan dodol nih, kita ada dodol nih, kasih ke mereka nanti di acara baritan tadi itu kan bisa makan dodol secara bersama-sama. Nah, kemudian lagi di situ adanya kekompakan. Jadi ada kekompakan di situ, tidak membedakan strata. Ini rakyat jelata, ini yang orang kaya dan sebagainya. Ketika ada prosesi ngarak itu semua jalan bersama, nggak ada yang naik kendaraan nih, nggak boleh memang. Semuanya harus jalan kaki. Nah, itu kompak kan jadinya. Itulah nilai-nilai kebaikan, pesan-pesan moral dari prosesi ngarak barong. Makanya Aki berencana ya ini harus dilestarikan meskipun sekitar tahun 85 punah ini, Mi. Mami setuju banget itu ya, sebab namanya budaya asing sudah masuk ke Indonesia. Otomatis kan budaya lokal atau kearifan lokal sudah mulai luntur tuh ya. Betul sekali. Nah, sekarang Aki kira-kira kalau misalnya harapan Aki bagaimana budaya ngarak barong itu timbul kembali di Indonesia, khususnya di Bekasi. Kira-kira harapan Aki terhadap pemerintah Bekasi mau apa kita untuk kedepannya terhadap tradisi ngarak barong ini? Iya, gini Mi. Nah, barong itu kan seperti tadi Aki di awal sudah katakan di sekitar tahun 85 terhentilah proses ngarak barong ini. Faktor yang membuatnya terhenti pertama ketika dua tokoh penggagas tradisi ngarak barong itu Mang Sani Boing dan Ndai Majid, kedua-duanya tua kemudian meninggal. Nah, ketika Aki coba tanyakan kepada anak keturunannya, nggak ada satupun yang mampu melanjutkannya ini. Yang pertama gini Mi, karena memang ketika nanti pemain yang diminta menjadi barong masuk satu ruangan kemudian dirias sesuai dengan kostumnya masing-masing. Nah, Mang Sani Boing ini kan merapalkan satu mantra, Mi. Dan sampai hari ini termasuk Aki pun mantranya nggak tahu apa yang dibacakan. Anggaplah mungkin kalau di zaman modern kita berdoalah pada Sang Pencipta ya. Kita berdoa supaya pertunjukannya menjadi selamat dan seterusnya. Nah, mantra itu kemudian hilang, kita nggak tahu. Tapi nanti bisa kita lakukan sebagai gantinya adalah pembacaan doa. Nah, yang berikutnya, ketidaktahuan akan mantra itu yang dibacakan oleh Mang Sani Boing kepada orang yang jadi barong. Karena gini Mi, ketika orang itu siap bersedia menjadi barong, ketika Mang Sani Boing membacakan mantra, nah, ketika Aki coba tanya ke pemain barong tersebut, apa sih yang abang rasain ketika abang masuk ke sebuah ruangan, Mang Sani Boing memakaikan kedok atau topeng, kemudian memakai seluruh hiasan dirias, dibacain katakanlah mantra kira-kira gitu ya, atau doa. Yang abang rasakan apa? Dia bilang gini, nah, gue jadi seperti orang luplap, tau luplap tuh bahasa Betawi gitu. Luplap tuh apa ya? Antara sadar dan tiada. Alam bawah sadar. Tapi dia ngelihat semua orang
dia kenal semua orang itu, dia bisa bercakap-cakap dan sebagainya. Tapi begitu dia keluar dari satu ruangan, dalam kerumunan orang yang sudah sangat banyak, begitu dipukulin beduk nih, dia dengan refleks akan menari tanpa rasa malu. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi dia akan menari-nari sepanjang jalan sambil diarak mengikuti musik beduk yang ditabu tadi. Padahal orang yang jadi barong itu awalnya pemalu sekali nih. Nah, inilah gitu satu kekuatan magic barangkali ya, yang masuk ke raga orang tadi yang disampaikan oleh Mang Sani Boing. Dan seperti Aki katakan tadi, rapalan itu Aki nggak tahu sampai hari ini gitu ya. Terus kalau misalnya berarti gini ya, kalau rapal tadi tidak diberikan warisan kepada penerusnya, artinya kan dia akan punah, gitu ya, akan punah dengan sendirinya. Lalu kira-kira tanpa mantra tadi atau tanpa ritual tadi, bisa nggak sih barong tadi hidup kembali gitu loh, sebagai seni budaya yang memang harus dilestarikan gitu loh? Iya. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa nih, bisa. Ya, meskipun kemarin juga Aki sempat ketemu di beberapa minggu yang lalu ya dengan seseorang, satu tokoh juga dari kampung Legok itu, ternyata lah saya masih nguasain mantra itu, dia bilang gitu. Karena ternyata dia pernah belajar dengan Mang Sani Boing ketika dia masih sangat muda. Mang Sani Boing udah cukup tua gitu kan. Saya diajarin loh sama Mang Sani Boing, padahal dia orang lain nih. Jadi ternyata ada seseorang yang masih bisa menguasai penerusnya mantra-mantra itu. Nah, kemudian kan tadi kata Mami gini, bisa nggak itu pertunjukan ngarak barong kita buat? Bisa. Buktinya kita dalam acara Lebaran Betawi di Pondok Melati, kita sudah 2 kali menyelenggarakan ngarak barong itu. Ya 2016 dan 2017. Sehingga akhirnya Aki percayakan bahwa kita bisa loh selenggarakan mengarak barong seperti tradisi nenek moyang kita di sekitar tahun 40 sampai tahun 85, yang hilang hampir sekitar 45 tahun. Dan kemarinnya lagi hilang hampir 45 tahun, katakanlah hampir sekitar 80 tahun itu udah tenggelam. Bisa dengan cara apa? Kita namanya mereka cipta. Nah, jadi barong yang sudah ada, kita desain dengan pola-pola yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman nih. Ternyata bisa gitu. Iya. Kalau gitu mendesain ulang ya tentang barong tadi. Jadi gini, Ki, Mami penasaran nih, kan kalau ondel-ondel itu ada susuk di kepala ya. Ini kayak baju Mami loh yang Mami pakai nih ya, gitu ya. Nih, itu. Terus kalau barong sendiri apa? Ornamennya atau aksesoris yang dipakai si barong apa ya kira-kira? Yang buat menunjukkan identik bahwa dia adalah barong gitu. Oke. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau dari segi aksesori atau riasan, antara barong yang boneka dengan barong yang orang, gitu kan, sama-sama menggunakan topeng ya. Yang barong dipakai orang pun sama nih, mereka menggunakan kostumnya khas orang-orang Betawi sebenarnya kostumnya ya, menggunakan selendang, menggunakan baju pangsi, terus rambutnya menggunakan rambut wig. Kalau dulu aslinya sih ketika boneka dia menggunakan rambut ijuk gitu kan, kemudian dikasih ijuk itu ya, dikasih tancepan daun beringin, kemudian kembang kelapa dan sebagainya. Itu hampir-hampir mirip, dan kita juga masih gunakan itu ya, karena itu kan sebuah tradisi yang memang tidak pernah kita hilangkan, tidak pernah kita kurangi, karena tradisinya seperti itu. Jadi kita berharap sih ya barong masih tetap ada nih. Bahkan baru-baru ini ini sebagai satu berita yang sangat menggembirakan menurut Aki ya. Baru-baru ini Aki coba memasukkan barong sebagai warisan budaya tak benda Kota Bekasi yang sudah lolos ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Sudah dicatat nih. Bahkan terakhir ini ngarak barong Bekasi itu sudah mulai mengalami proses pencatatan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional nih. Waduh, gitu. Mami seneng banget. Terus kapan-kapan boleh ya Mami ngeliat barong itu tadi? Boleh nih, nanti pas Lebaran minggu ke-7-nya gitu kan, atau pas acara Lebaran Betawi di Pondok Melati, rencana Aki akan kembali menampilkan ngarak barong dengan versi yang lebih modern daripada barong di masa yang lampau. Gitu nih. Pak Oni, kita pasti diundang nih kali ya. Mudah-mudahan sih kita diundang ya, Ki ya. Ya pasti kita undang di ngarak barong. Mami pengen lihat tuh sebetulnya seperti apa sih barong itu gitu ya. Terus bedanya dengan ondel-ondel itu apa gitu. Oke, jadinya kita tunggu aja undangan dari Aki Maja supaya Opa Oni lebih jelas tentang perbedaan barong dan ondel-ondel. Kira-kira ada nggak nanti di Lebaran Betawi ondel-ondel dan barong disanding gitu, dikawinin itu ada ya? Yang Lebaran di 2017 bersanding nih. Jadi yang barong ininya ada, ondel-ondel juga ada jalan di sampingnya. Wow, keren. Jadi biar orang lihat, oh ini adalah
ondel-ondel, oh yang ini mah barong nih, bukan ondel-ondel. Jadi masyarakat udah membedakan, oh ini barong ternyata orang ya. Kalau ondel-ondel ternyata boneka yang orang ada di dalamnya, gitu. Ya udah. Oh, ya udah. Tapi tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan ya Tidak, dari barong tidak. lama ya. Iya. Oke, baik, Mami setuju. Kira-kira nih harapannya nih yang paling mendasar, yang paling mendalam, khususnya dari Aki untuk warga Bekasi. Apa mereka dihimbau untuk ayo tetap aware ya, tetap budaya, atau bagaimana? Itu harapannya Aki sendiri deh. Iya, Aki sih berharap begini nih. Semua tradisi nenek moyang kita yang memang pernah ada dan membawa nilai-nilai kebaikan, ya harus kita tularkan, kita wariskan kepada generasi muda, agar generasi muda kita itu tidak kehilangan jati diri. Itu tidak kehilangan jati diri, ini yang sangat penting. Ya, jati diri adalah identitas kita ya, Identitas kita sebagai bangsa, sebagai warga Bekasi yang sebetulnya punya loh yang perlu dibanggakan, yang patut dibanggakan dan patut dipertahankan untuk menjadi sebuah cagar budaya yang besoknya ketika kita sudah tidak ada itu menjadi warisan yang bisa diperkenalkan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Benar nggak ya, Ki ya? Mami berharap mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi bisa mengembangkan lagi, bisa membangkitkan lagi budaya kearifan lokal, terkhusus untuk barong tadi yang mungkin sekarang sudah punah, dan bahkan mungkin anak generasi milenial sudah lupa apa itu yang namanya barong ya, bentuknya dan lain-lain ya, Ki ya. Nah, Mami berharap begitu melalui media Mami. Mudah-mudahan harapan Aki, harapan Mami, dan harapan seluruh warga Bekasi terpenuhi bahwa barong itu akan menjadi budaya atau menjadi sebuah warisan yang sangat bernilai Dan tetap eksis. dan Itu tetap yang eksis. penting. Baik, Aki, menarik banget nih pembicaraan kita ya, Opa Oni ya, setuju ya, menarik banget. Kira-kira di lain kesempatan nanti Mami masih mau nih mengulik-ngulik soal budaya Betawi. Oh, oke, siap nih. Masih ada ya, kira-kira masih sangat ya? banyak budaya Betawi, budaya Bekasi yang belum kita angkat ke permukaan nih. Baik, Mami tunggu tuh kabarnya. Mi ada ini ya, Mami datang Oke, ya ke siap, Bekasi. siap. Dan baik, Opa Oni, keseruan keseruan Mami sama Aki Maja dalam mengupas habis mengenai barong ya. Mudah-mudahan pertemuan Mami untuk berikutnya lagi ada pembicaraan yang lebih asik, yang lebih menarik, sehingga budaya Betawi tidak habis digerus zaman ya. Baik, kita Mami udahin dulu ya karena udah mau hujan ya, Ki ya. Oke, Mi, Yaudah, ya. kita ketemu lagi ya, sampai jumpa Opa Oni.